Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Komariah. Saya ingin hari ini menyampaikan beberapa kumpulan doa-doa yang insya Allah bisa bermanfaat bagi kalian. Ada beberapa doa-doa di sini yang ingin saya sampaikan. Pertama, ada doa agar kita itu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tertuang dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, yaitu Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta, yang artinya, ya Allah, hanya rahmat-Mu lah yang kuharap. Janganlah Engkau biarkan aku tanpa rahmat-Mu sekejap mata pun. Baikkanlah segala urusanku, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Doa ini bisa kita pakai saat kita dalam kesulitan. Mungkin saat kita menghadapi ujian, kita ingin masalah kita itu terselesaikan dengan mudah. Jadi dengan doa ini kita bisa mengucapkannya. Semoga Allah bisa memberikan kemudahan kepada kita. Amin. Kemudian doa yang kedua yaitu adalah doa mohon ampun, yaitu tertuang dalam surat Al-A'raf ayat 23 yang berbunyi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, yang artinya, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Banyak sekali doa-doa memohon ampun. Salah satunya doa-doa zikir yang biasa kita ucapkan seperti astagfirullah, astagfirullahaladzim. Itu doa yang zikir yang singkat. Ada beberapa doa yang panjang juga, dan ini salah satunya tertuang dalam surat Al-A'raf ayat 23. Ini juga bisa dipakai. Kemudian yang ketiga ada doa memohon bimbingan dan kecukupan. Doa ini tertuang dalam hadis riwayat Muslim, yaitu Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, terhindar dari perbuatan yang tidak baik, dan kecukupan atau tidak meminta-minta. Ini adalah doa untuk kita agar kita bisa memohon petunjuk bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk memohon kecukupan dalam segala apapun, baik itu rezeki maupun kondisi kita. Kita ingin memohon kecukupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat itu ada doa yang tertuang dalam hadis riwayat Al-Bukhari, yaitu doa untuk memohon perlindungan dari kesengsaraan dan permusuhan. Berbunyi yaitu Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala'i wa darakis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatahil a'da, yang artinya, ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari cobaan yang memayahkan, kesengsaraan yang menderitakan, dari takdir yang buruk, serta cacian musuh.
Ini adalah doa agar kita bisa memohon perlindungan dari kesengsaraan ataupun permusuhan. Kemudian ada doa yang kelima, yaitu doa memohon kelapangan hati. Ini tertuang dalam surat At-Toha ayat 25 dan 28 sampai 28. Ayat ini sering kita dengar dan saya sering membacanya, dan karena ini juga gampang diingat, yaitu Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, yang artinya, ya Allah, wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Jadi ini adalah doa memohon kelapangan hati atau doa yang bisa memudahkan segala urusan kita. Jadi sebelum kita melakukan suatu kegiatan, kita bisa mengucapkan doa ini agar Allah memudahkan kegiatan kita itu dengan baik. Kemudian ada doa yang keenam, yaitu doa agar mendapat cinta ya Allah, agar mendapat cinta sejatinya Allah, yaitu Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amali yuqarribu ila hubbik, yang artinya, ya Allah, aku mengharap cintamu, cintanya orang yang mencintaimu, cinta pada amalan yang mendekatkanku pada cintamu. Doa ini tertuang dalam hadis riwayat Tirmizi. Kemudian ada doa berserah diri. Doa berserah diri ini tertuang dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 4, yaitu Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, hanya kepada Engkau kami bertobat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Kemudian ada doa ketika mendapat musibah. Nah, ini doa bisa dipakai untuk kita. Biasanya ini kita pakai nggak sehari-hari sih. Misal kita tertimpa musibah, kita mengucapkan ini. Kalian udah pada tahu mungkin, yaitu dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf alayya bi khairin minha. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Ya Allah, berilah pahala pada musibahku ini dan gantilah untukku dengan yang lebih baik darinya. Tertuang dalam hadis riwayat Ahmad. Kemudian ada doa memohon kelapangan rezeki. Ini biasanya yang sering kita inginkan ya, rezeki. Yaitu doanya bismillah, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak, yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga tidak memerlukan keharamanmu, dan jadikanlah aku kaya dengan anugerahmu sehingga tidak butuh kepada selainmu. Ini tertuang dalam hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya ada doa agar kita diberikan hati yang bisa selalu bersyukur. Doanya yaitu tertuang dalam surah Al-An'am ayat 19, berbunyi yaitu Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu
wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Yang artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham dan kemampuan untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk tetap mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhai. Dan aku memohon pula, masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ada doa saat kita mendapat sesuatu yang menyenangkan. Jadi ketika kita mendapat suatu musibah atau suatu keadaan yang sangat kita senangi, kita berdoa tidak hanya ketika kita mendapat musibah. Jadi ketika kita bersenang, kita dalam keadaan bahagia, kita harus berdoa juga, karena siapa saja yang bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya. Doanya yaitu Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Doa ini tertuang dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian ada doa untuk menghilangkan kegelisahan. Doa ini tertuang dalam surat Al-Mu'minun ayat 97 sampai 98, yaitu Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Yang artinya, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung pula kepadamu, ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku. Selanjutnya ada doa memohon keteguhan iman. Doa ini sangat kita butuhkan. Kenapa? Karena iman kita itu setiap hari naik turun. Jadi kita butuh menguat iman agar Allah menguatkan iman kita, agar selalu menguatkan iman kita, agar kita tidak terjerumus dengan godaan syaitan. Doanya itu tertuang dalam hadis riwayat Tirmizi, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, atau ya musarrifal qulub sabbit qalbi ala dinik, yang artinya, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian yang terakhir itu adalah doa agar nikmat kita tidak hilang. Doa ini tertuang dalam hadis riwayat Muslim, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatika. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah Engkau berikan, dan dari lepasnya kesehatan yang telah Engkau anugerahkan, dan dari siksamu yang datang secara tiba-tiba, dan dari segala kemurkaanmu. Itulah beberapa doa-doa yang harus kita panjatkan setiap hari agar kita itu tidak kehilangan harapan. Begitupun saya, jika saya dalam keadaan putus asa gitu ya, saya selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah kita ada harapan dalam hidup ini. Jadi jangan pernah berputus asa dengan apapun yang terjadi di dunia ini. Allah tidak menjawab doamu bukan berarti Allah marah kepadamu, atau Allah murka kepadamu, atau Allah tidak ingin mengabulkan doamu. Mungkin Allah menunda terkabulnya doamu hari ini karena hanya Allah yang mengetahui kebaikan doamu itu.
apakah baik untuk saat ini atau baik untuk masa depan atau yang akan datang. Jadi berpikir positiflah kepada Allah bahwa doa-doamu akan dikabulkan suatu saat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa memotivasi kalian untuk lebih semangat lagi dalam hidup ini. Jangan pernah putus asa dan jangan lupa support channel saya, like dan subscribe. Thank you.